nama saya Giola Sera Putri. Di sini saya nggak sendiri loh. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Adriano Lapsori, kedua Safira Vida, dan ketiga Rere Septia. Nah, di sini kami apa? Di sini kami membawakan studi kasus yaitu analisis rantai pasok dan strategi pengembangan susu kambing pasteurisasi di Gansezilla Farm and Cafe. Nah, di sini sebelum kita masuk ke studi kasusnya, di sini kita akan menerangkan terlebih dahulu mengenai apa sih rantai pasok. Nah, rantai pasok yaitu segala aktivitas yang berintegrasi, termasuk di dalamnya ada aliran informasi yang berkaitan dengan sumber, proses produksi, dan penghantaran barangnya. Nah, di rantai pasok ini ada 5 tahapan. Yang pertama, usaha tani, yang kedua, transportasi, yang ketiga, pengolahan, yang keempat, distribusi, dan yang kelima, penyimpanan. Nah, dari 5 tahapan tadi, kita akan memasukkan ke dalam studi kasus yang berjudul Analisis Rantai Pasok dan Strategi Pengembangan Susu Kambing Pasteurisasi di Gansezilla Farm and Cafe. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha tani. Usaha tani yang dimaksud dalam studi kasus ini yaitu usaha ternak. Nah, di sini kita membahas mengenai susu kambing. Nah, susu kambing ini beranakan etawa yang merupakan penghasil susu yang potensial yang berada di Indonesia juga. Nah, susu ini memiliki potensi yang besar dan memiliki gizi yang cukup. Dengan itu, banyaknya petani yang berternak kambing etawa ini karena mereka dari kambing etawa ini memiliki susu yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dalam usaha ternak ini petani melalui yaitu memiliki hasil susu yang optimal untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Transportasi merupakan suatu pemindahan barang dari satu titik ke titik yang lainnya. Pemindahan tersebut dapat berupa pemindahan bahan baku ataupun produk jadi. Dalam hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan 2 hal, yaitu terkait efisiensi dan juga responsif. Pada perusahaan Gansezilla Farm and Cafe yang memproduksi susu, terdapat 2 teknik transportasi yang dilakukan. Teknik yang pertama yaitu apabila konsumen berada di daerah Lumajang, maka perusahaan tersebutlah yang mengirim produknya kepada konsumen. Teknik yang kedua, apabila konsumen berada di luar daerah Lumajang, maka perusahaan akan menggunakan jasa ekspedisi. Untuk teknik yang kedua, dalam mengirimkan produknya, perusahaan sudah melakukan pelayanan agar meminimalisir kerusakan pada produknya, yaitu perusahaan menggunakan box dan juga styrofoam untuk meminimalisir kerusakan pada produk, kemasan, dan yang lainnya. Namun, dalam pengiriman ini terdapat beberapa kendala atau beberapa risiko seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan pada produk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan terkait responsiveness, di mana perusahaan harus lebih meningkatkan terkait kualitas dari pengemasan dan juga lainnya agar produk yang sampai ke konsumen tidak rusak. Agroindustri di Kabupaten Lumajang yang mengolah susu kambing segar menjadi susu kambing pasteurisasi. Aliran rantai produk dari susu kambing segar menjadi susu kambing pasteurisasi tentunya memberikan nilai perubahan berupa nilai tambah dari hasil pengolahan susu kambing segar menjadi susu kambing pasteurisasi menggunakan teknik HTST atau High Temperature Short Time, di mana dilakukan pemanasan dengan waktu yang relatif singkat pada suhu yang relatif tinggi, yaitu pada 72 derajat Celcius selama 15 detik. Rantai pasok merupakan segala aktivitas yang terintegrasi. Pola aliran dalam rantai pasok susu kambing pasteurisasi di Gansezilla Farm and Cafe dapat dikatakan masih tergolong sederhana karena tidak banyak melibatkan mata rantai di dalamnya, khususnya dalam pemasaran produk. Aliran produk merupakan perpindahan produk dari hulu sampai dengan ke hilir. Terdapat 2 macam bentuk aliran produk dalam rantai
pasok susu pasteurisasi, yakni aliran berupa susu kambing segar dan aliran berupa produk olahan susu kambing, yakni susu pasteurisasi. Aliran produk susu kambing segar mengalir dari peternak kambing Senduro yang merupakan anggota kelompok ternak Etawa Senduro dan merupakan mitra dari Godzilla Farm and Cafe, serta pedagang pengepul susu kambing segar yang ada di Kecamatan Senduro. Peternak mitra memasok susu kambing segar ke unit peternakan Godzilla setiap hari dan tidak ada batasan minimum ataupun maksimum dari Godzilla untuk kuantitas susu yang disetorkan, sehingga kuantitas susu yang diterima oleh Godzilla tidak pasti. Sementara pedagang pengepul memasok susu kambing ke Godzilla ketika pasokan susu kambing dari unit peternakan pribadi maupun peternak mitra tidak mencukupi untuk produksi susu pasteurisasi. Susu kambing yang telah terkumpul di unit peternakan Godzilla selanjutnya disetor ke unit pengolahan, yakni Senduro Goat Milk Indonesia. Produk susu pasteurisasi selanjutnya didistribusikan ke konsumen akhir melalui Godzilla Farm and Cafe serta outlet Senduro Goat Milk. Distribusi susu pasteurisasi ke Godzilla Farm and Cafe dilakukan setiap setelah produksi dilakukan, sedangkan untuk outlet Senduro Goat Milk ini sendiri dilakukan setiap seminggu sekali atau ketika produk di outlet telah menipis.